Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah sore hari ini. Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Maret, kita ada di hari yang kedua. Sudah 2 bulan kita menjalani tahun ini. Dan tentunya kita percaya Dia yang mengasihi kita sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kita telah belajar bersama-sama bahwa kita adalah umat yang memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kita memiliki Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita memiliki Roh Kudus yang terus menyertai kita. Amin. Menolong kita, menghibur kita. Kita memiliki firman Allah menjadi pedoman dalam hidup. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga telah belajar bersama-sama bagaimana sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus harus hidup di dalam kasih Allah itu. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan kasih ilahi, dengan kasih Kristus, kasih yang radikal itu. Kiranya kita semua meneladani orang Samaria yang murah hati itu. Amin. Kasih yang tidak dibatasi oleh latar belakang budaya, oleh latar belakang suku, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak memandang muka, kasih yang dinyatakan dalam tindakan. Dan di bulan yang ketiga ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya yang besar, kita dipanggil untuk hidup berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mau berbuah bagi Tuhan? Haleluya. Ingat, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bertumbuh di dalam Dia, tetapi juga menjadi kokoh di dalam Dia, menghasilkan buah-buah rohani untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di minggu pertama ini, mari kita belajar bersama-sama bahwa untuk kita dapat hidup berbuah bagi Tuhan, kita harus berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari, kalau pagi tadi saya membahas ya dari kitab Kolose, sore ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita membaca bersama ayat ini. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi begitu banyak tantangan. Kita sering menghadapi berbagai macam pencobaan dan ujian yang bisa saja menggoyahkan iman kita. Ya, seperti pohon yang pasti menghadapi angin kencang, ya. Tidak mungkin pohon itu tidak pernah menghadapi angin kencang melihat situasi alam di negara kita ataupun alam di muka bumi ini. Ya, seperti pohon yang menghadapi musim kemarau, yang menghadapi badai. Demikian juga sebagai orang percaya, kita sering juga berhadapan dengan berbagai macam pergumulan. Tidak jarang kita menghadapi masalah keuangan. Ya Pak, iya Bapak Ibu. Kita menghadapi masalah
pergumulan dalam keluarga, relasi suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara seringkali menghadapi masalah. Kita juga menghadapi masalah sakit penyakit, kecelakaan, bencana yang lain, atau bahkan tekanan-tekanan hidup yang seringkali mencoba kita untuk menggoyahkan iman kita. Tetapi bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 memberikan janji Tuhan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Seperti pohon yang ditanam dan yang akarnya merambatkan ke batang-batang air. Dengan akar yang seperti itu Bapak Ibu, maka pohon itu akan kuat. Pohon itu akan hidup dan terus bertumbuh bahkan dalam keadaan sukar. Angin kencang, badai boleh menghantam pohon itu. Kekeringan, panas terik boleh menghantam pohon itu. Tetapi karena akarnya sangat dalam, akarnya merambat ke tepi batang air, maka pohon ini akan tetap kokoh dan kuat. Tetap bertumbuh, subur, lebat daunnya, dan terus menghasilkan buah pada musimnya, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pohon yang berakar dalam tanah yang subur, ya sekali lagi yang punya akses ke dalam air, akan tetap hidup di setiap musim kehidupan. Amin. Akan tetap bertahan, bahkan terus berbuah. Ingat pujian itu, di setiap musim kehidupan. Ada kalanya musim hujan, musim panas kan begitu ya, musim kering. Tapi kalau kita berakar di dalam Kristus, kalau pohon itu berakar sangat dalam, akan sangat kuat, kokoh, teguh, tetap bertumbuh, bahkan berbuah-buah. Tetapi pohon yang dangkal akarnya, pohon itu akan mudah kering dan mati ketika menghadapi panas terik, bahkan badai kehidupan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga di setiap musim kehidupan kita tetap bertumbuh, kita tetap subur, bahkan berbuah-buah sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Mari kita akan belajar bersama-sama mengapa kita harus berakar di dalam Kristus. Dan bagaimana kita dapat berakar di dalam Dia yang membuat kehidupan kita menjadi kuat, terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama perhatikan bahwa orang yang berakar di dalam Kristus itu berarti dia hidup dalam iman yang teguh. Orang-orang yang berakar di dalam Kristus itu hidupnya kokoh di dalam iman. Hidupnya kokoh di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kita membaca di ayat yang ke-7 tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang kokoh dalam imannya kepada Tuhan. Saya tidak akan mengandalkan Tuhan kalau saya tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan adalah orang-orang yang kokoh di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan orang yang berakar di dalam Kristus adalah orang-orang yang kokoh imannya kepada Tuhan. Nah, mengapa penting kita membangun iman yang teguh ini Bapak Ibu? Karena iman yang berakar di dalam Kristus, iman yang kokoh kepada Tuhan, itu iman yang tidak akan goyah sekalipun menghadapi badai pencobaan dalam hidup ini. Amin. Tidak akan pernah goyah. Sekali lagi dunia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pergumulan. Ya kalau kita melihat persoalan-persoalan hari-hari ini Bapak Ibu, ketidakstabilan ekonomi telah
banyak mengguncang kehidupan manusia, mengguncang keluarga. Penyakit, hubungan yang retak dalam keluarga, godaan duniawi. Pertanyaannya adalah di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pada akhirnya mereka kecewa. Kenapa? Sebab manusia itu terbatas. Amin. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang kokoh imannya kepada Tuhan, akan tetap kuat, bahkan bertumbuh dan terus berbuah. Coba kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, orang-orang yang berakar dalam Kristus tidak akan mudah goyah hidupnya. Sebab Tuhan yang memegang kendali kehidupan mereka. Amin. Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, kokoh di dalam iman kepadanya. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, imanmu tidak akan mudah goyah. Nah sekarang coba kita bertanya, mengapa sih ada banyak orang tidak kokoh imannya? Saya melihat ada banyak orang yang ingin memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Tetapi persoalannya, orang-orang yang seperti itu tidak mau sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Makanya hidupnya mudah goyah Bapak Ibu ya. Orang mudah goyah karena pertama-tama dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, di dalam ayat ini juga dikatakan ya, di ayat yang sebelumnya, ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang ketika menghadapi masalah tidak datang kepada Tuhan, tidak berdoa, tidak minta pertolongan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri, ingin menyelesaikan masalah dengan usahanya sendiri. Banyak orang yang hanya percaya kepada Tuhan ketika hidupnya baik-baik saja. Ketika nggak ada masalah, mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi saat ada masalah, mereka mengandalkan dirinya sendiri. Sekali lagi, terkutuk orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dikatakan ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu, apakah kita sering mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saya mau mengingatkan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan goyah. Amin. Mari kita memperhatikan undangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari datang kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang akan tetap kuat, kokoh, teguh. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hidupnya akan goyah, bahkan mengalami kehancuran. Nah, mengapa orang-orang itu seringkali goyah Bapak Ibu? Karena tidak memiliki fondasi iman yang kuat. Atau karena imannya tidak didasarkan kepada firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Orang-orang yang membangun imannya di atas fondasi yang kuat yaitu firman Allah, maka imannya tidak akan goyah. Kalau orang membangun
imannya tidak berdasar firman Allah. Dia mendengar tetapi tidak melakukan firman Allah. Maka dia seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir. Yang akan segera roboh, segera hancur ketika angin badai menghantam, ketika hujan menghantam, ketika gelombang menghantam rumah itu. Bapak Ibu, orang akan mudah goyah kalau tidak membangun imannya di atas dasar firman Tuhan. Mari dalam hidup ini kita mau sungguh-sungguh membangun hidup kita, iman kita di atas dasar firman Tuhan. Amin. Nah, orang juga seringkali goyah karena apa Bapak Ibu? Karena orang itu tidak sabar dalam menunggu pertolongan Tuhan. Orang itu tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Kita ini seringkali ya, ingin Tuhan itu bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan itu bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali kita kecewa karena Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita inginkan. Orang-orang yang tidak sabar menunggu jawaban Tuhan, dia akan goyah. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tetap kokoh hidupnya. Amin. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Ini ayat yang sangat menghibur bagi kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, perhatikan itu, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mari dalam setiap pergumulan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Amin. Jangan kita kecewa, jangan kita putus asa. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mengenal kebutuhan kita. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Kalau kita tidak sabar, lalu kita mengambil tindakan berdasarkan pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri, Bapak Ibu, kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan tetap kuat. Bahkan kita dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mengatasi berbagai macam pergumulan dan badai dalam kehidupan ini. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu kita bisa berakar dalam Kristus dan memiliki iman yang kokoh? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dalam bagian ini. Bapak Ibu, seperti pagi tadi juga saya tekankan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini yang paling penting. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Firman Tuhan akan memerdekakan kita dari setiap belenggu dalam kehidupan ini. Firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi kita. Bapak Ibu, jika kita tidak mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup kita akan mudah goyah. Saat pencobaan datang, saat pergumulan datang, kita akan mudah goyah karena kita tidak memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menghadapi pencobaan iblis. Ya, dia menang atas pencobaan karena dia berpegang kepada firman Tuhan. Ya, ketika setan itu mencobai dia untuk menjadikan batu itu menjadi roti. Apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ketika dia dicobai untuk menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait suci, apa dia katakan? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemenangan akan kita miliki kalau kita hidup di dalam firman. Karena kita akan mengetahui kebenaran. Apa yang seharusnya kita lakukan itu menjadi sangat penting dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kemudian kita harus memiliki kehidupan doa yang konsisten. Ya,
Bagaimana dengan doa-doa kita hari-hari ini? Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, Paulus menuliskan, tetaplah berdoa, teruslah berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Orang yang berakar dalam Kristus, ya tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan melalui doa. Ya memang kalau kita ngomong doa ini gampang, tetapi tidak semua orang berdoa dengan sungguh-sungguh. Padahal doa dikatakan nafas hidup orang percaya. Orang kalau tidak berdoa, tidak bernafas Bapak Ibu ya. Dan orang yang tidak bernafas sama saja dengan orang mati. Doa itu bukan soal meminta sesuatu saja kepada Tuhan. Tetapi doa itu juga memiliki arti bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini doa. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang berakar di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah bagaimana kita berakar di dalam Yesus Kristus lagi? Bapak Ibu, kita harus menjaga persekutuan kita dengan orang-orang percaya lainnya. Amin. Menjaga persekutuan, menjaga ibadah-ibadah seperti sore hari ini. Orang yang berakar di dalam Kristus itu tidak berjalan sendirian. Yang namanya gereja itu persekutuan orang-orang percaya. Yang namanya gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi orang-orang yang percaya Yesus, yang berakar kepada Yesus tidak pernah hidup sendiri. Tetapi memiliki hubungan dengan komunitas iman. Dengan orang-orang percaya lainnya yang akan membangun, yang akan mendukung pertumbuhan rohaninya. Bapak Ibu, saya tidak bisa bertumbuh secara sendiri. Ingat kehidupan jemaat mula-mula, tiap-tiap hari mereka berkumpul, tiap-tiap hari mereka bersekutu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun di dalam doa bersama-sama, mereka saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling memberkati. Makanya persekutuan itu sangat penting. Coba lihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati menjelang kedatangan Tuhan kembali. Amin. Semakin giat melakukannya. Menjelang kedatangan Tuhan kita kembali. Mari Bapak Ibu, kita mau terlibat ya dalam komunitas iman yang saling membangun, yang saling memberkati. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam firman, di dalam iman, di dalam pelayanan, di dalam doa, di dalam persekutuan. Dan itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang berakar di dalam Kristus. Sekali lagi, orang yang berakar di dalam Kristus, ya, dia bertumbuh dalam iman yang kokoh kepada Tuhan, kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, berakar dalam Kristus itu berarti bahwa kita akan tetap bertumbuh dalam situasi apapun. Amin Bapak Ibu. Dalam situasi apapun kita akan tetap bertumbuh. Ya, saya membaca lagi ayat 8 bagian B dari Yeremia 17 tadi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau kan seperti itu, dan yang tetap menghasilkan buah pada musimnya. Jadi orang yang berakar dalam Kristus, dia akan tetap bertumbuh di setiap musim kehidupan. Apapun yang terjadi, orang yang berakar tetap hidup, bahkan semakin kuat, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, saya mau menegaskan bahwa pohon yang berakar dalam, yang berakar kuat, itu tidak akan pernah layu ataupun mati. Amin. Ya, mau di musim hujan, di musim panas, ya, di musim apapun juga, kalau dia
berakar sangat dalam, berakar sangat kuat, dia akan tetap hidup Bapak Ibu ya. Saya mau mengingatkan bahwa pertumbuhan iman ini sangat penting dalam situasi apapun juga. Tuhan itu tidak hanya ingin kita percaya kepadanya, tetapi dia mau kita mengalami pertumbuhan rohani yang terus menerus ya. Kita tidak boleh stagnan Bapak Ibu ya. Mengapa penting pertumbuhan rohani itu Bapak Ibu? Karena apa? Karena Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh. Amin. Bukan stagnan. Tadi pagi saya bacakan di dalam 2 Petrus. Ya tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kemudian mengapa penting bagi kita untuk tetap terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan? Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Hanya orang-orang yang bertumbuh imannya, orang-orang yang kuat imannya yang akan dapat menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, Bapak Ibu, kita akan mudah goyah. Kita tidak akan bertahan. Ya. Kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan tergoda pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah melalui perubahan budimu. Supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang benar, manakah yang berkenan kepada Allah, manakah yang tidak. Supaya hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Penting sekali kita berakar, ya, tetap bertumbuh di setiap musim kehidupan. Tidak mati iman kita, tetapi terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita perlu bertumbuh? Karena hanya orang-orang yang bertumbuh imannya yang akan berbuah-buah dalam kehidupannya. Amin. Hanya yang terus bertumbuh. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pertumbuhan hanya mungkin terjadi kalau kita melekat pada Kristus. Seperti perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Carang atau ranting itu tidak akan dapat hidup kalau dia tidak melekat pada pokok anggur itu. Tetapi kalau carang itu melekat pada pokok anggur itu, maka dia akan terus bertumbuh. Bahkan dia dapat berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya seperti tadi saya singgung, untuk kita bisa bertumbuh, kita perlu firman Tuhan, kita perlu hidup di dalam doa dan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Kita tetap membangun persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita akan bertumbuh melalui ujian dan tantangan dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu, tantangan yang membuat kita terus bertumbuh. Ujian yang membuat kita terus bertumbuh. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Orang yang berakar di dalam Kristus, pertama-tama dia memiliki iman yang kokoh, kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang berakar di dalam Kristus, dia akan tetap terus bertumbuh di setiap musim kehidupan. Bahkan pertumbuhan itu seringkali terjadi pada masa-masa sukar, pada masa-masa pergumulan, pada masa-masa percobaan. Sehingga sebagai orang-orang percaya, ya Tuhan menasihatkan kita,
anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, karena justru disitulah Bapak Ibu, Allah menolong kita ya untuk memiliki ketekunan di dalam iman yang memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu, berakar di dalam Kristus itu akan menjaga diri kita dari kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berakar pada Kristus yang dapat menang atas kekhawatiran, yang dapat mengalahkan ketakutan itu. Ya, kita tadi membaca di ayat 8 bagian B, ya, dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak khawatir dalam tahun kering. Orang-orang yang berakar di dalam Yesus tidak akan khawatir, tidak akan mengalami ketakutan dalam hidupnya. Ya. Bagaimana kita memahami bagaimana banyak tekanan, banyak pergumulan dalam hidup ini. Seringkali kita juga mengkhawatirkan tentang masa depan kita. Bagaimana kondisi ekonomi di tahun depan dan lain sebagainya. Tidak jarang ada ketakutan, ya, akan kegagalan. Kita menghadapi kekhawatiran akan kesehatan kita, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 tadi mengatakan, orang yang berakar dalam Tuhan tidak akan takut dalam tahun kering, tidak akan takut khawatir menghadapi berbagai macam pencobaan. Artinya Bapak Ibu, sekalipun masa-masa sulit itu datang dalam kehidupan kita, orang percaya tetap dapat memiliki ketenangan dalam hidup ini. Sekalipun masa-masa sukar datang, orang yang berakar di dalam Tuhan akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia melekat kepada Tuhan. Amin. Karena dia menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan menjadi sumber kehidupannya. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ya. Akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Yesus mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu, kekhawatiran kita tidak akan menambahkan satu hasta saja pada jalan kehidupan kita. Malah justru justru kekhawatiran itu merampas sukacita kita, merampas damai sejahtera kita. Tapi sekali lagi, orang-orang yang berakar di dalam Kristus, dia dapat menang atas ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Amin. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kekhawatiran itu Bapak Ibu? Ya karena kita enggak punya iman yang kokoh kan begitu ya. Karena kita tidak punya iman yang teguh. Orang yang imannya lemah pasti mudah goyah dia. Mereka lebih mempercayai apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan daripada mempercayai Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, pasti imannya teguh. Amin. Amin. Ya, sekalipun kita melihat bahaya seperti yang dihadapi oleh Daud ketika menghadapi Goliat, semua orang ketakutan karena mereka tidak memiliki iman yang kokoh. Ditantang oleh seorang Goliat, mereka semua gentar, sampai-sampai diejek habis-habisan. Tetapi seorang Daud, pada waktu itu dia hanya masih seorang penggembala, beberapa ekor domba milik ayahnya. Tetapi karena imannya yang teguh, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, imannya tidak goyah sama sekali. Apa yang dia katakan? Siapakah orang yang tidak bersunat itu yang berani menghina Allah orang Israel? Maka hambamu ini yang akan mengalahkan orang itu di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Jadi seringkali kita ini goyah
Kita ini lemah karena kita tidak punya iman yang kokoh. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita hidup bukan karena melihat tetapi karena kita percaya. Kita melihat badai kehidupan yang begitu luar biasa. Seperti yang dialami oleh para murid ketika menyeberang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Danau Galilea itu. Mereka mengalami angin ribut, mereka melihat bahaya. Dan Yesus sementara tidur di buritan, mereka berteriak ketakutan. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Mereka tidak punya iman yang teguh. Lalu Yesus menghardik murid-muridnya itu. Mengapa kamu takut, hei kamu yang tidak percaya? Bapak Ibu, iman yang lemah itu selalu mendatangkan ketakutan. Tetapi iman yang kokoh, iman yang kuat mengalahkan ketakutan. Amin. Lalu kata Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Maka angin itu seketika menjadi diam, menjadi tenang. Jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu kurang iman? Mari kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh. Sebab iman yang tidak kokoh, iman yang tidak teguh, itu menyebabkan ketakutan, itu menyebabkan kekhawatiran. Nah, kenapa seringkali kita khawatir, kita cemas, kita takut, karena kita mengandalkan diri kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi persoalan dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti stres ya. Kita pasti lemah, bawaannya sewot seperti itu ya. Ya, kadang kita berpikir bahwa kita akan sanggup mengontrol hidup kita atau masalah yang kita hadapi, padahal kita ini tidak memiliki kekuatan apapun juga. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupnya. Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan hari ini? Serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi andalkan Tuhan, nantikan Tuhan. Maka kita akan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita itu. Kenapa seringkali orang takut, khawatir? Ya karena dia tidak hidup dalam firman Tuhan Bapak Ibu ya. Dan untuk mengatasi kekhawatiran itu hanya ada satu jalan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada kerajaan Allah. Bukan memandang dunia dengan segala pergumulannya. Tapi pandang Yesus, pandang Dia mengasihi kita, pandang Dia menyertai kita. Alkitab mengatakan kalau kita sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan itu tahu memelihara kita. Tuhan itu tahu memberkati kita Bapak Ibu. Ingat perkataan Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Orang yang berakar di dalam Kristus, itu pasti akan menghasilkan buah-buah rohani. Amin. Amin. Ini adalah panggilan Tuhan atas setiap kita semua. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8 bagian akhir dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Orang-orang yang berakar di dalam Kristus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu akan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku.
Artinya bahwa bukti utama kalau kita benar-benar berakar di dalam Kristus adalah jika kita berbuah-buah dalam kehidupan kita. Orang yang tidak menghasilkan buah itu sama seperti pohon yang tidak berguna dan yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Mari, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus yang akan menghasilkan buah. Bapak Ibu, ada banyak buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang berakar di dalam Kristus. Di antaranya adalah buah Roh Kudus. Itu berbicara tentang karakter yang diubahkan. Ingat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, amin. Kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Paulus mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang-orang yang sungguh berakar di dalam Kristus, hidupnya akan mencerminkan kasih Allah. Ada kebaikan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan Bapak Ibu. Kalau orang mengaku Kristen, mengaku percaya, mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada perubahan karakter, maka imannya dipertanyakan, saudara. Orang yang berakar di dalam Kristus, dia juga akan menghasilkan buah ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, dia pasti akan dengar-dengaran. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu, orang-orang yang mengaku percaya Yesus tetapi tidak mentaati firman Yesus, dia adalah orang-orang yang menipu diri sendiri. Dia berpikir dia mengasihi Tuhan, dia berpikir bahwa dia telah diselamatkan, dia berpikir bahwa dia telah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21, Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu, sebab kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mentaati firman Tuhan. Amin. Mereka yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Bapak Ibu, ketaatan itu bukti bahwa seseorang itu berakar di dalam Kristus. Ketaatan itu buah dari orang-orang yang hidupnya berakar di dalam Yesus. Kemudian buah yang berikutnya adalah buah kesaksian, Bapak Ibu ya. Hidup yang memuliakan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berakar dalam Kristus, dia akan menghasilkan kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Maka hidupnya akan menunjukkan kasih, menunjukkan integritas, menunjukkan ketahanan. Dia menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitarnya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya ya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ini adalah buah ya, buah kesaksian, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang sungguh berakar di dalam Kristus, dia akan menghasilkan buah pelayanan. Hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, orang yang berakar di dalam Kristus, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia hidup untuk melayani dan menjadi berkat untuk sesamanya. Amin. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kalau Yesus telah sedemikian rupa mengasihi kita, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita, apa kata Rasul Yohanes? Maka demikianlah kita wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk menggunakan karunia-karunia rohani,
karunia-karunia pelayanan untuk memberkati orang lain, untuk melayani orang lain, untuk menolong orang lain. Makanya di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 Paulus mengatakan apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik Bapak Ibu. Karena apabila sudah waktunya, kata Rasul Paulus, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, supaya hidup kita berbuah-buahkan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang mengaku percaya, mengaku Kristen tetapi tidak berbuah. Kenapa? Itu persoalannya, tidak berakar dengan benar di dalam Kristus. Masih terus terikat dengan dosa dunia ini. Masih terus mencintai dunia ini Bapak Ibu ya. Tidak mau dibentuk oleh Tuhan, itu persoalannya. Sehingga hidupnya tidak menghasilkan buah. Mari malam hari ini, sebagai orang-orang yang dibangun di atas dasar Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah. Mari kita berbuah-buah untuk kemuliaan Kristus. Amin. Dan untuk berbuah, pertama-tama kita harus berakar di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengingatkan, berakar di dalam Kristus itu akan membuat kita tetap kuat dan tidak mudah goyah di dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Orang yang berakar dalam Kristus akan tetap bertumbuh, bahkan terus segar, kuat, kokoh dalam setiap situasi kehidupan. Orang yang berakar dalam Kristus tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Amin. Orang yang berakar dalam Kristus tidak akan hidup dalam ketakutan. Dan orang yang berakar di dalam Kristus akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Amin. Siap berbuah? Terus berakar di dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdiri.